Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin wa iman rahimakumullah, ibu-ibu dan jemaah sekalian dan santri-santriku yang Allah muliakan dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian Fahmu Al-Quran tentang kajian memahami Al-Quran melalui metode i'rab, terjemah, dan tafsir ringkas. Pembahasan mengenai sub ilmu tentang cara memahami Al-Quran. Ya, dan alhamdulillah insyaallah kita pada hari ini akan membahas Quran surah Al-Lahab setelah kembali selesai surah Al-Ikhlas. Dan kita ditemani di Hamalatul Quran bersama santri-santri yang luar biasa dan biasa di luar. Ya, mudah-mudahan ibu di rumah bisa menyimak dan mengikuti acara ini sampai selesai. Surah Al-Lahab. Al-Quran surah Al-Lahab. Al-Lahab artinya gejolak api. Ya, ruhai sene. On bahasa Sunda nama Al-Lahab teh artosna teh sene anu ngagedur. Sene anu ngagedur. Bu, ya bisa ada yang orang Sunda Al-Lahab teh nyala api, gejolak api. Mun Sundana sene anu gedur. Sene anu ruhai. Kita baca terlebih dahulu surah Al-Lahab bersama-sama dengan lagam ba ya ti, bukan bu ya ti. Tong bu yata kadenya bacana lagam ba ya ti. Naik, datar, turun. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naik. Tabbat yada qalqalah kubro. Tuh tahu ulah itu 2, 3. Watab. Tabbat yada abi lahabin watab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Itu naik, datar, turun, iman datar kabeh. 1, 2, 3. Lahabin watab. Terus. Naik. Turun. Ka dienakeun bayati tengah-tengah nama boyatak. Nah naon lah. Ya. Oke, kita bahas i'rab surah Al-Lahab ayat hiji i'rab. Ya, ini seru sekali surat Al-Lahab ini i'rabnya, Bu. Tabbat syada abi lahabi wa tab. Berapa kalimat?
5, 7, 8, 10. Kita cek and recheck. Pertama, tabba. Kedua, ilu. 4, 5, 6, 7. Tabba. Tabba'at yada abi lahabi wa tabba. Tabba isim fi'il huruf. Tabba fi'lun madin. Fi'il madi. Ya, asal. Yang fi'il madi yang belum diajarkan. Tabba. Karena ada dimudoafkan huruf fa fi'il dan ain fi'il. Jadi tabba. Fi'lun madin ya, tabba ini normal dalam segi i'rabnya. Fi'lun madin cuman dari wajahnya bukan wajan fa'ala yang kita sudah pelajari. Ini wajahnya fa'ala tapi di sigohnya sigoh mudhoaf. Tabba fi'lun madin, Bu, biasa i'rab nama gampang. Fi'lun madin mabni alal fathi la malahu minal i'rab. Ya, otomatis setiap ada fi'il kita membutuhkan fa'il. Mencari fa'il berapa langkah? Langkah pertama, lihat domir yang nempel. Kedua, lihat isim yang marfu. Ketiga, mustatir. Nah, di sini nggak mungkin yang nempelnya tak. Ini tak taknis, tak ciri perempuan sebagai ciri fi'il juga. Maka lihat yang nempel tidak ada. Lihat ke depan yang marfu. Kalau nggak ada baru mustatir. Ke depan ada nggak yang marfu? Ternyata ke depan ada yang marfu. Ya Bu ya. Bu sudah pelajari di kelas bahwa yang marfu itu tak selamanya harus berharokat domah. Karena sesuai dengan jenis isimna. Kalau isimnya isim mufrad pasti ciri marfuna domah. Kalau isimnya isim musanna pasti ciri marfunya alif. Kalau si isimnya jenisnya jama muzakkar salim pasti ciri marfunya wawu. Kalau si isimnya jenisnya af'ul khamsah wawu. Kalau jama muannas salim dhamma. Nah, dan lain sebagainya. Tadi sini ternyata ada kalimat yada. Yada. Yada ini dalam keadaan marfu, Ibu. Yang Ibu lupa deh ya gini. Ya, ini disebut isim musanna. Yada itu asalnya yadani. Ya, ayat laguna li yadani yumna wa yusra fi kulli yadin khamsu asabi'a hiya al-ibham as-sababatu al-busto al-binsiru al-khinsiru. Dua tanganku kanan dan kiri. Setiap tangan ada 2 jari. Jari jempol. Oh. Setiap tangan ada 5 jari. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Itu waktu saya ngajar TK. Jadi yada, Bu, yada itu asalnya yadani. Yadani 2 tangan, yada. Lamun hiji yadun. Mun 2 yadani. Nah, itu kamana nuna apanan? Ya, Bu. Apanan teh apa Indonesianya? Kan isim, kalau isim musana kalau nyambung dimudofkan dia harus dibuang nun. Jadi yada dibuang nun. Jadi syarat mudof ya jadi 3. Kalau dulu mah tidak ada alif lam dan tanwin, sekarang mah tidak ada alif lam, tidak ada tanwin dan dibuang nun iwad yang ada pada jama dan musanna. Ini asalnya yada, yadani. Tapi tetap dalam keadaan marfu, dia menjadi fa'il, asalnya yadani. Yadani. Kenapa dibuang nun? Karena mudof kepada abi. Yada abi. Nah, gitu. Asalnya yadani abi. Cuman karena dimudofkan nggak boleh ada nun. Nun iwad, nun pengganti tanwin itu dibuang, maka jadilah yada abi. Maka syarat mudof jadi 3. Tilamwin bunun, tidak ada alif lam tanwin dan dibuang nun yang ada pada isim musanna dan satu lagi pada jama muzakkar salim. Jadi jelaslah
bahwa fa'il pada ayat ini adalah yada. Ya ini santai-santai ngaholang karena belum diajarin. Dan naon lah. Tak belajar i'rabnya yang semangat atau meh. Pintar sih ke Ustad. Maaf bukan sombong tapi takabur. Enggak, motivasi ya. Supaya semangat. Enak udah tahu belajar i'rab mah tinggal mempraktekkan. Taknya ya Ibu, ta'ud ta'nis sakinah harfun mabni ala sukun amalalahu minal i'rab. Ta'ud ta'nis sakinah itu harfun mabni ala sukun lamalum minal i'rab. Yada, nah, tadi kata Ustaz ya, yada ini adalah fa'il. Yada fa'ilun, nah, marfu'un. Dalam keadaan marfu, nah marfu enggak ada domah, kan beda jenis isimnya, jadi bukan domah. Wa alamatu rafi dan ciri marfu'nya itu bukan domah tapi al-alifu, dia alif. Kenapa alif tidak domah? Kan biasanya ciri marfu domah. Tah, di sini harus pakai alasan. Kalau isimnya isim mufrad terus cirinya domah enggak usah pakai alasan karena yang pokok. Tapi kelihat setiap keluar dari yang pokok itu perlu alasan. Kenapa kenapa? Maka jawabannya karena karena. Kenapa kenapa? Kok asalnya domah jadi alif? Li'annau musanan karena dia itu isim musanna. Isim yang menunjukkan dua. Maka isim yang menunjukkan kata dua dia cirinya bukan domah tapi al-alifu. Li'annahu musanan wa mudhof. Beda kalau cirinya domah, kalau yang mufrad wa alam turafihi domatun dhahiratun fi akhirih. Itu mah gampang naralang. Tapi dia mah wa alamat turafihi al alifu li annahu musannan. Karena dia mah musanna. Kalau nanti jamak li annahu jam'ul mudzakkar. Ya, ini cirinya alif karena dia musanna dalam keadaan dibuang nun. Maka dibuang nun yang ada pada jamak pada musannan, maka dia dalam keadaan mudhof. Plus tidak ada alifan tanwi. Wa mudhof. Mana mudhof ilaihnya? Loh, ini lebih menarik lagi. Mudhof ilaihnya pun menarik lagi yaitu abi. Abi mudhofun ilaih tuh. Kermayada wa mudhof abi mudhof ilaih. Nah, tapi si abi ini mudhof ilaih dalam keadaan mudhof ilaih dengan jenis isim asmaul khamsah. Pasti Ibu bingung. Karena mudhof ilaih ini ya cirinya bukan kasroh tapi asmaul khamsah. Ingat asmaul khamsah itu isim-isim yang 5 yang khususnya gening Bu anu 5. Ada 5 abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Akhuka, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Jadi kalau dalam keadaan marfu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin semuanya ada waw. Abuka ayahmu, akhuka saudaramu. Itu isim-isim yang 5. Ahuka, abuka, hamuka, fuka, dumalin. Abuka, ahuka, hamuka, fuka, dumalin. Kalau mansub, diganti oleh alif. Cirinya, abaka, akhoka, hamaka, faka, damalin. Kalau majrur, baru pakai iya. Kayak ini nih. Abika, hamika, abika, akhika, hamika, fika, dimalin. Jadi abi ini adalah isim asmaul khamsah dalam keadaan majrur. Pasti jabatannya kalau majrur bisa jadi isim majrur atau mudhof ilaih gitu. Tapi ya cirinya bukan kasroh yaitu iya. Kalau marfu asmaul khamsah cirinya waw, abu. Kalau mansub pat alif, aba. Kalau majrur abi, abu, aba, abi. Kalau marfu ada abu, ada waw, ciri marfuna. Kalau mansub aba ada alif. Kalau majrur abi ada iya. Tapi sananya harus ada kelanjutan, harus aja mudhof ilaihnya. Jadi harus ada mudhof ilaih lagi. Gitu. Bisa domir abuka, ayahmu. Bisa dohir Abu Lahab, Abu Bakar. Jadi mudhof ilaihnya harus ada setelahnya. Bisa berupa dohir ataupun domir. Tapi wajib untuk itu harus dohir. Ya. Itu mudah-mudahan menjadi pengingat yang Ibu lupa lagi ya. Jadi abi ini ya, jadi isim jadi mudhof ilaih dari yada, tapi dalam keadaan dia juga mudhof. Karena setiap asmaul khamsah wajibul kudu dalam keadaan mudhof kepada kalimat selanjutnya. Jadi kalau diirobkan ya Bu gini ya, mudhofun ilaih majrurun bil mudhof, dimajrurkan oleh mudhof wa alamatu jarihi dan ciri majurnya itu al ya'u. Ya, bukan kasroh kan? Al ya'u li'annahu minal asmaul khamsah.
Karena dia mah termasuk asmaul khamsah yang ciri majrurnya itu bukan kasroh tapi al-ya'u. Karena kalau marfu al-wawu, kalau mansub al-alifu, kalau majrur al-ya'u. Kenapa al-ya'u? Kan biasanya ciri majrur itu kasroh. Harus pakai alasan. Setiap keluar dari yang pokok, ciri yang harokat 3 domah patah kasroh, maka harus pakai alasan. Li'annahu minal asma'il khamsah. Karena dia termasuk isim-isim yang 5, wa huwa mudhof, dalam keadaan dia mudhof. Mana mudhofnya? Lahabin. Lahabin mudhofun ilaih, majrurun bil mudhof, wa alamatu jari kasratun dhahiratun fi akhirih. Ya, jadi abinya mudhof ilaih, wa huwa mudhof lagi. Lahabin mudhofun ilaih, majrurun bil mudhof, wal jari kasratun dhahiratun fi akhirih. Ini mah lahabin mah mudhof ilaih dalam keadaan isimnya isim mufrad, jadi cirinya kasroh. Beda dengan abi, beda jenis isimnya. Jadi ibu harus perhatikan di rumah dan bapak-bapak sekalian yang menyimak bahwa setiap beda isim maka harus perhatikan cirinya. Tapi yang pokok marfu domah, mansub patah, kasroh majrur, majrur kasroh. Setiap keluar dari yang pokok itu pasti jenis isimnya beda. Maka pakai alasan li'annahu musannan, li'annahu jam'ul mudzakkar salim, li'annahu minal asmaul khamsah dan lain sebagainya. Di Abi Lahab ini bentuk dari mudhof ilaih, yaitu isim asmaul khamsah ke mudhof kepada isim yang selanjutnya. Gitu, Bu. Wa tabba wa ana naon? Harpun saja. Bisa huruf atop ya, Bu ya. Nah, di sini saya tulis saja harpun saja, nanti dibahas bab peratopan. Nah, wa tabba sama dengan tabba yang pertama, pengulangan. Jadi tabba yang kedua ini filun madin mabni alal fathil lam al-i'rab, terus fa'ilnya mustatir, wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi jawajan taqdiruhu huwa. Kenapa huwa? Karena tidak ada ta'anis. Jadi dua kali tabba wa tabba. Tabbat yada abil abi wa tabba. Nah, dua kali. Kenapa di sini pakai tatanis? Tabbat yada. Ini tatanis. Kenapa kok ini perempuan? Ya kan tatanis menyukai perempuan si pelakunya. Sedangkan tabah yang kedua laki-laki. Kenapa nggak dua-duanya perempuan-perempuan atau laki-laki? Nah, ini beda titik pengembalian, Ibu. Ya, Iwan rahimakumullah. Kalau tabat yang pertama ini si fa'ilnya, si pelakunya ke yada, ke tangan. Yada, tangan itu dalam bahasa Arab disebut mu'anas majazi. Ya, disebut kategori mu'anas. Walaupun tangan, tapi dalam segi penggunaan kalimat dalam bahasa Arab, tangan itu termasuk perempuan. Makanya pakai tatanis. Jadi si tatanis ini ciri bahwa yada ini kalimat yang menunjukkan jenis perempuan. Kedua tangan makanya pakai tatanis. Tabat. Karena tangan dalam bahasa Arab disebut perempuan, seperti matahari. Wasyamsi wadduhaha disebut kategori perempuan, tapi bukan mu'anas hakiki, mu'anas majazi. Ya Bu ya, jadi walaupun ininya tangan tapi termasuk jenis perempuan. Sedangkan tabba yang akhir ini kembali bukan ke tangan tapi kembalinya ke Abu Lahab. Abu Lahab kan jenisnya laki-laki. Maka yang kedua tabba ini kembali ke Abu Lahab. Nah, ini bedanya dalam bahasa Arab. Harus tahu dari jenis isimnya, apakah ini jenis laki-laki atau perempuan, maka berpengaruh kepada penggunaan kalimat ketika menuliskan kalimat tersebut. Itulah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua kita akan baca terjemah. Terjemah surah Al-Lahab ayat pertama. Siap? Oke. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Terjemahnya. Terus 1 2 3. Telah binasa kedua tangan Abu Lahab dan dia akan binasa. Dan dia akan binasa. Dan dia benar-benar binasa. Ya, jadi kalimat tabat yada, Ibu, ya, kita tahu tadi bahwa tabat yada itu tabba itu menggunakan sigoh fi'il madi. Ya, sedangkan ini dikabarkan oleh Nabi ketika Abu Lahab masih hidup. Jadi ongkohna kajadian acan kajadian tapi digunakan
lafaz telah. Nah, ini uniknya bahasa Arab juga. Jadi Al-Quran itu kadang-kadang menggunakan kalimat yang akan terjadi menggunakan kalimat fi'il madi, kalimat lampau, past tense. Nah, ini menunjukkan bahwa jika dalam Al-Quran Allah menggunakan kalimat yang belum terjadi dengan menggunakan kalimat fi'il madi, past tense, itu artinya sesuatu tersebut pasti akan terjadi. Telah binasa kedua tangan Abu Lahab atas kejadian can acan. Abu Lahab nah hari itu hirup kene. Tapi menggunakan kalimat telah binasa, padahal Abu Lahab masih hidup. Nah, ini menunjukkan pasti akan binasa. Seperti Allah menggunakan kalimat kiamat dengan kalimat fi'il madi. Idza juzilatil ardu zilzala. Apabila bumi telah digoncangkan, acan kejadian. Tapi menggunakan fi'il madi pasti kejadian. Idza samaun fatarat, apabila langit terbelah, padahal acan terbelah, di pasti terjadi. Semuanya menggunakan lafaz fi'il madi. Sebagai bentuk bahwa setiap kalimat yang menggunakan kalimat fi'il madi padahal belum terjadi, itu menunjukkan suatu kepastian akan terjadinya. Maka di sini tabat ya di Quran bahasa Indonesia disebutnya akan binasa. Padahal belum terjadi. Ya. Padahal belum terjadi tapi menggunakan fi'il madi. Harusnya diterjemahkan telah binasa. Ya, jadi di sini saya menerjemahkan seperti biasa saja, tapi maksudnya pasti terjadi. Telah binasa kedua tangan Abu Lahab dan dia akan binasa. Padahal dia telah binasa, padahal belum kejadian. Cilaka Abu Lahab, binasa Abu Lahab, padahal belum terjadi. Nah, ini menunjukkan suatu kepastian dalam bahasa Arab jika menggunakan kalimat fi'il madi. Ya, tabat itu artinya taba, binasa. Apa taba? Yada, kedua tangan. Abi. Nah, walaupun ini dua kalimat, tapi dalam terjemahnya ini nama orang. Jadi satu aja, nggak usah abi, ayahku, lahab, api. Ayahku api, nggak bisa gitu. Kan lahab api, gejolak api. Tapi Abi Lahab sudah menjadi nama. Abu Lahab. Nah, ini gelar Abu Lahab karena mukanya suka merah jika sene gitu. Maka disebut Abu Lahab. Nama aslinya bukan Abu Lahab. Saya nama aslinya Abu Gos. Oh, taknya nama aslinya sah Abu Lahab. Amr naon? Bin Hakam. Tama atau Abu Jahal ya sah. Ya, Abu Naumnya ya sama. Kita Abu Naum tukang tidur. Wa dan tabba binasa. Jadi Abu Lahab nama disebutnya kunyah. Ya, sebutan. Atau laqab. Tabat siada, tabat telah binasa, yada kedua tangan Abu Lahab, wa dan tabba binasa. Jadi dua kali diulang. Jadi terjemahkan Abu Lahab jadi satu karena nama. Siga Zulkarnain dua kalimat tapi diterjemahkan Zulkarnain. Binasa nama bahasa Arabna kedua tangan. Abu Lahab. Dan walaupun nulisnya Abi Lahab tapi lamun diterjemahkan tetap Abu Lahab. Nanti bisa Aba Lahab tetap Abu Lahab karena diterjemahkan tetap kepada transliterasi ke bahasa Indonesia. Abi Lahab tapi tetap Abu Lahab. Sedangkan penulisannya nanti bisa tiga, bisa Abu Lahab, Aba Lahab, bisa Abi Lahab. Tergantung jadi jabatan apa. Sok, coba. Hafal? Teruskan sebutkan Arab dan terjemahnya. Kayak gini. Nah itu. Binasa kedua tangan belah. Tabba apa artinya? Binasa.
Abu Lahab. Yada. Asalnya yadani. Watabba. Ya, sekarang tafsirnya. Tafsir surah Al-Lahab ayat pertama. Tafsir ringkas yang diambil dari kitab Sofwah At-Tafasir dan Aisaru Tafasir. Tabbat yada abi lahab. Tabbat yada abi lahabin. Ai, yang dimaksud dengan tabbat yada abi lahab, ai. Ini fi'il madhi, Bu. Khosirat tuh. Ini perempuan lagi karena nanti fa'ilnya yada. Khosirat. Menyamakan kalimat naon eta. Tabat jadi khosirat. Ya. Yang dimaksud dengan tabat yada maksudnya khosirat yada abi, tempat samanya khosirat fi'il madhi, fa'ilnya yada, khosirat yada, fa'ilnya yada, wawa mudhof, abi, abi lahab, mudhof ilaih, abi lahabin, tadi sama. Abi lahabin, ibni Abdul Muthalibi. Ai maksudna khosiro amaluhu. Ya. Khosiro amaluhu. Khosiro fi'il madhi, fa'ilnya amalu, wa huwa mudhof. Amalu wa huwa mudhof, hu mudhof ilaih. Jika mau diterjemahkan tabat yada abi lahab, yang dimaksud dengan binasa kedua tangan Abu Lahab adalah yaitu khosirat yada abi lahab, telah merugi. Khosiratnya merugi, husrin ya Bu ya. Khosirat telah merugi kedua tangan Abu Lahab bin Abdul Muthalib, yaitu maksudnya amalnya telah merugi. Jadi orang itu telah merugi, rugi besar. Ya. Selanjutnya watabba dan tabba, dua kali di ayatnya kan, tabat yada abi lahabi watabba. Ai khosiro mustatir, fa'ilnya huwa bidatihi id huwa min ahlin nar. Yang dimaksud kalimat kedua ya, yang kahiji marugi dengan amalnya, yang kedua dia juga rugi, diulang sebagai penekanan atas kebinasaan dan kerugiannya, penegasan, taukid. Dan dia pun rugi lagi secara zatnya karena dia termasuk dari ahli neraka. Jadi orang satu-satunya orang yang sudah divonis ahli neraka padahal dia masih hidup adalah Abu Lahab. Jika mana hirup kene ku nabi tersebut pasti dia jadi ahli neraka. Kulo nama lamun ingin menentang Nabi Muhammad itu tinggal ngaku bahwa dia iman kepada Nabi Muhammad, maka Al-Quran salah. Ya, karena memprediksi Abu Lahab ahli surga, ahli neraka, padahal Abu Lahab iman ke Allah. Lamun Abu Lahab niat untuk mencederai Al-Quran, tinggal ngaku iman aja kan Nabi. Tapi benerlah sampai mati Abu Lahab itu iman. Berarti bener kata Al-Quran, tabat gitu. Jadi inilah kebodohan Abu Lahab. Lamun ada kalau mau menentang Quran tinggal ngaku imannya, berarti Quran teh bohong. Engko nacek Al-Quran sina Abu Lahab bakal ka neraka, tapi sina Abu Lahab bakal masuk Islam. Oh, berarti Quran teh buatan Muhammad. Tapi Abu Lahab itu sudah divonis ahli neraka, jeung kalakah jadi ahli nerakanya anan. Teu iman-iman sampai meninggal. Maka di sini kalimat tabah yang kedua itu adalah menunjukkan bahwa dia itu ahli neraka. Tabat artinya halakat. Ya, asalnya dari kata benda, bentuk isimnya tabab. Tabab. Halakat telah binasa. Watabab, tabab isimnya. Tabat kata kerja, tabab isimnya. Tabab itu artinya al-halak. Al-halaku wal husranu. Ya, at-tabab artinya yang merupakan isim dari tabat, yaitu al-halak, kebinasaan, wal husron, dan kerugian. Tabat, kebinasaan, rugi, cilaka si eta. Ya cek Sunda mah cilaka 12 si eta. Padahal ayat cilaka 13, 14, 15. Sigana Abu Lahab mah cilaka 2 juta.
Pokoknya cilaka pisan saya. Cilaka 12. Al-halak wal khusran. Itu Bu. Bina al-halaku wa tabab ini mubtada, al-halaku khobar wal khusran ma'tuf. Ini dalam kasus yang panjang tafsirnya ya. Tabbat yada abi lahabin maksudnya ai halakat sani fil madi tatanis fa'ilnya yadu. Dalam bentuk mufrad nih Bu, makanya yadu. Ya. Halakat yadu dalika syai. Ya. Abi Lahab. Halakat yadu fa'il bahwa mudhofnya ke isim isyarah. Saki jadi badal dari dalika. Abi Lahabin yaitu wa khoba fil madi mustatir wa khosira fil madi mustatir fa'ilnya wa dola fil madi mustatir wa dola amalu fa'ilnya amalu wa dola amalu wa tabba ai wa qad halaka mustatir wa khosira. Al-awwalu kalimat taba al-awwalu du'aun. Yang pertama al-awwalu du'aun wasani ikhbarun. Kama yuqalu ahlakahullahu wa qad halaka. Qala al-mufassiruna at-tababu mubtada huwa yaitu khabar al-khusar al-khosharu al-mufdi ilal halaki. Wal muradu minal yadi sohibuha. Jadi mubtada sohibu jadi khobar mubtada. Wa mudhof haknya jadi mudhof ilaih. Ala adatil arabi. Ala huruf jar adati isim majrur wa mudhof arabi mudhof ilaih. Minat takbiri isim jar majrur bi ba'di syai'i ba'di isim majrur wa mudhof syai'i mudhof ilaih. An kullihi an huruf jar kulli isim majrur wa mudhof hu mudhof ilaih wa jami'i ma'tuf kepada kullihi. Wa Abu Lahabin huwa Abdul Uzza ibnu Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalibi. Nama aslinya teh ieu Helsa. Helsa nama aslinya ieu tah. Saha? Tinggal Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib Amun nabiyyi wa mra'atuhu al-awra'u. Ya, awra'u arwa'u kunamana awra'u. Arwa'u Ummu Jamil uhtu Abi Sufyan wa qad kana kullun minhuma syadidul adawati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngeriin ya. Yang dimaksud dengan tabbat yada Abi Lahab telah celaka kedua tangan Abu Lahab yaitu halakat. Telah binasa tangan orang yang binasa itu. Siapa dia? Abu Lahab. Ini doa. Wa khoba dan dia telah merugi, khosiro dan rugi. Wa dola amaluhu dan sesat pekerjaannya. Yang setiap hari mengganggu dakwah Nabi. Wa tabba dan dia juga binasa. Gitu. Jadi dua kali binasa dia akan binasa. Benar-benar binasa. Maksudnya waqad halaka wasud dia benar-benar akan celaka dan binasa, dia akan rugi. Nasina buat diulang tabat jeung taba dua kali. Al awalu kalimat taba yang pertama itu doa. Jadi ngadoakeun kecelakaan kepada Abu Lahab. Sedangkan kalimat yang kedua wasani dan yang kedua itu ikhbar, berita bahwa Abu Lahab pasti akan binasa. Jadi dua kali. Cing cilaka sia, pasti bakal celaka. Kitu cek Sunda mah. Cing cilaka sia, pasti bakal celaka. Tadi berita, doa dan berita. Dan benar kejadian. Nah, seperti orang Arab mengatakan kama yuqalu, sebagaimana dikatakan oleh perkataan biasa, ahlakahullahu. Semoga Allah mencelakakan dia. Ahlakahu. Allahu, semoga Allah mencelakakan dia. Jadi menggunakan fi'il madhi tapi dalam bentuk mendoakan. Seperti dalam kalimat-kalimat doa yang lain, ya. Jazakallah. Itu kalimatnya fi'il madhi, telah membalas Allah kepada kalian. Tapi diterjemahkan semoga Allah membalas kalian. Padahal jazakallah itu artosna Ibu, Allah telah membalas kalian padahal belum kejadian. Tapi menjadi doa semoga Allah padahal telah. Gitu kan?
Nah, ini uniknya doa dalam bahasa Arab. Seperti barakallah, telah memberkahi Allah. Diterjemahkan, semoga Allah memberkahimu. Padahal fi'il madi, barakallah, jazakallah. Terus non, banyaklah. Yassarakallah, zawadakallahu taqwa, wa ghafara dan baka, yassarak. Itu fi'il madi semua. Semoga Allah menambah. Padahal telah. Tapi biasanya kalau menggunakan fi'il madi suka pakai lafadz doa. Cuman khusus untuk Abu Lahab ini doanya jelek, ahlakahullah. Semoga Allah membinasakan dia. Padahal kalau terjemahkan dalam bahasa yang normal artinya Allah telah membinasakan dia. Tapi fi'il madi suka yang digunakan untuk doa. Ya suka dijadikan doa. Gitu Bu. Jadi lafaz-lafaz doa biasanya menggunakan fi'il madi. Wa qad halaka dan sungguh dia telah binasa. Qala mufassirun, para ahli tafsir mentafsirkan adalah at-tabab, yang dimaksud dengan at-tabab, tabat, dia itu adalah al-khasyar, kerugian, al-mubdi, yang mendatangkan ilal halak, kepada kebinasaan. Jadi at-tabab, tabab adalah kerugian yang mendatangkan kepada kebinasaan. Wal muradu minal yad, yang dimaksud dengan tangan, nucilaka tangan Abu Lahab atau Abu Lahabna, disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Ya, yang dimaksud dengan tangan di sini adalah sohibua, pemilik tangan. Itu. Jadi bukan tangan hungkul nucilaka, tapi pemilik tangan semuanya. Ya. Dalam Al-Quran, hadapkan wajahmu ke kiblat. Wajah hungkul atau yang awakna? Sama badannya semua kan? Nah, dalam disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Dalam bahasa ilmu balaghah, sastra Arab, ya itu namanya ya zikrul ba'di iradatul kulli. Disebutkan sebagian, tapi yang dimaksud keseluruh. Nah, sudah pernah belajar balaghah kan? Kita belajar balaghah atau bahasa Arab itu banyak. Yang kalian mau kuasai yang mana? Ilmu irob teka campai. Balaghah. Searching semangat pengorak kene. Nya. Ibu-ibu di rumahnya lah. Sayana ibu-ibunya punya. Segitu juga udah uyuhan. Ala adatil, jadi sini yang dimaksud dengan tangan itu pemiliknya. Ala adatil Arab, sebagaimana kebiasaan orang Arab, minat takbiri dalam segi pengucapan, bibadil syai'i, menyebutkan sebagian ankulhi dari maksud seluruhan, wajamihi dan kesemuanya. Jadi orang Arab masuk menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud semua. Wa Abu Lahab, dan sedangkan Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Namanya itu aslinya teh Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nah, emut ngaran aslina. Siapa Abu Lahab? Ammun Nabi, yaitu paman Nabi. Wa mar'atuhu, sedangkan istrinya itu ada Arwa, bukan Auro ya. Nama dibalik ya. Di kitab nama Arwa, yaitu Ummu Jamil. Nama aslinya Arwa dan Arwa yang dikenal dengan Ummu Jamil, ukhtu, saudara perempuan Abu Sufyan. Yang Abu Sufyan yang orang kafir yang telat masuk Islam. Wa qad kana kulun, dan sungguh keduanya itu kulun minhuma syadidul adawah wali Rasul, sangat besar, sangat keras permusuhan adawah kepada Rasulullah SAW. Pamannya sendiri yang benar-benar memusuhi Nabi Muhammad. Padahal Abu Lahab teh paman plus besan Nabi. Jadi anaknya Nabi ditikahkan sama anak pamannya Abu Lahab. Jadi gitunya menikahkan Abu Lahab anaknya keponakan dengan anak paman. Jadi dulu Utbah dan Utaibah ditikahkan dengan nama anaknya Abu Lahab itu Utbah dan Utaibah. Nikahkan dengan anak Nabi. Kenapa? Karena Abu Lahab itu ibu saking sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Karena sudah tahu Nabi Muhammad itu bakal jadi pemimpin. Cuman ketika Nabi mengajak dakwah kepada Islam, ketika ya di bukit Nabi mengatakan akan ada, bagaimana pendapat kamu jika akan ada di belakang bukit ini sekelompok kuda, pasukan kuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya kepadaku? Kata mereka, termasuk Abu Lahab, kami pasti akan percaya kepadamu Muhammad, karena kamu tidak pernah bohong. Itu kata Abu Lahab dan orang-orang yang hadir pada waktu itu.
Kata Nabi, bagaimana pendapatmu jika aku mengatakan kepada kalian aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Aku adalah Rasulullah, aku utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad memancing untuk orang-orang agar meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ketika diberikan sebuah pertanyaan, yakin tidak, percaya tidak kepadaku jika di belakang bukit ini ada pasukan kuda yang akan menyerang kalian? Kata mereka, kami akan percaya kepadamu karena kamu tidak pernah bohong. Tapi ketika Nabi Muhammad, aku adalah Rasulullah, mereka lah menolak. Dan termasuk yang menolaknya adalah Abu Lahab. Dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, binasa. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami di sini? Maka kata Allah, tabbat yada, yang celaka bukan Muhammad, tapi kedua tangan Abu Lahab. Nah, disinilah ya kebenaran firman Allah bahwa Abu Lahab adalah orang-orang yang celaka. Maka ya Abu Lahab ini adalah orang yang syadid, keras permusuhan kepada Nabi Muhammad. Pada Nabi Muhammad ketika sujud, ya punggungnya ditindih oleh batu yang besar. Nah, inilah surat Al-Ahzab ayat pertama tentang kisah bahwa Abu Lahab adalah orang-orang yang pasti akan merugi. Jadi namanya Abu Uzza, dan ini suatu kepastian bahwa Abu Lahab akan binasa. Demikian untuk ayat pertama ini, mudah-mudahan jadi imam bermanfaat. Insyaallah ya Bu ya. Kita lanjutkan di pekan depan. Ya mohon maaf bila kita bahas cuma satu ayat, mudah-mudahan walaupun sedikit lama-lama menjadi bukit dan bisa diterapkan, dipahami dengan sempurna. Demikian, mohon maaf ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.